Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sigit Cahaya Nugroho, NIM D400180004, Praktikum Sistem Pembangkit Energi Terbarukan kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar dari Praktikum Sistem Pembangkit Energi Terbarukan. Langsung saja kita mulai. Di sini saya akan menjelaskan tentang simulasi microgrid dengan Hummer. Di sini ada outline-nya. Yang pertama perhitungan beban, yang kedua skema microgrid, dan yang ketiga ya analisa. Langsung masuk ke perhitungan beban. Yang pertama total beban per hari yaitu 170 kV ampere. Terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama infrastruktur desa yaitu sebesar 100 kV ampere, dan yang kedua perumahan sebesar 160 kV ampere. Yang kedua total beban per bulan 170 kW ampere yang dijadikan dikonversi ke dalam kilowatt menjadi 136 kW. Total beban per bulan yaitu total beban per hari dikali 30. Ya, 30 didapat dari hari satu bulannya. Jadi 136 kali 30 yaitu 4080 kW. Yang ketiga total beban per tahun. Total beban per tahun dengan rumus total beban per hari dikali 366. 366 yaitu di sini 366 hari dalam satu tahun. Jadi hasilnya 136 dikali 30, 366 hari yaitu 49.776 kW. Selanjutnya masuk pembagian kapasitas masing-masing pembangkit dan komponennya. Di sini yaitu kita menggunakan 4 pembangkit. Yang pertama panel surya, yang kedua turbin angin, yang ketiga mikrohidro, yang keempat diesel, dibantu dengan baterai dan inverter. Yang pertama panel surya atau pembangkit listrik tenaga surya PLTS dengan kapasitas 100 kW peak. Turbin angin pembangkit listrik tenaga bayu atau PLTB dengan kapasitas 200 kV ampere yang dijadikan kilowatt yaitu menjadi 16 kW. Mikrohidro atau pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH kapasitas 449 kV ampere yang dikonversi menjadi kilowatt dengan menjadi nilai 39,2 kW. Yang keempat diesel pembangkit listrik tenaga diesel atau PLTD dengan kapasitas 20 kV ampere yang dijadikan watt menjadi 16 kW. Yang kelima baterai kapasitas 1,2 kW dengan tegangan 200 volt 100 ampere hours dengan total unit 194 unit. Yang keenam inverter dengan kapasitas 150 kW. Masuk ke sumber daya alamnya. Di sini ada sumber daya alam 1 tahun dengan indeks kecepatan angin meter per second. Di sini telah diganti dengan NIM saya yaitu 4 ditambah 5 yang dikonversi. Yang ada lagi clearness index radiasi harian kilowatt hours per meter persegi per hari yang juga telah dikonversi ke dalam NIM saya, dan steam flow liter per second. Dapat dilihat dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Sudah lanjut ke komponennya. Di sini ada nama komponen yang digunakan untuk merancang microgrid yang saya gunakan, dan di sini saya menggunakan desa yaitu di Boyolali. Saya ibaratkan daerah terpencil tanpa ada pasokan sama sekali dari PLN. Nama komponen yang pertama solar panel atau PLTS. Komponen yang digunakan yaitu Canadian Solar Mac Power CS6U330P.
dengan daya 100 kW dan berjumlah 1. Untuk wind turbinnya atau untuk PLTB dengan nama komponen yang digunakan Picat T701 dengan daya kapasitas 1,5 kW dan berjumlah 11 unit. Untuk dieselnya PLTD saya menggunakan CAT 200 kV ampere 50 Hz PP dengan daya 16 kW dan jumlah 1 unit. Untuk microgridnya saya menggunakan Genrig Hydro 100 kW 392 kW dengan jumlah 1 unit. Untuk baterainya saya menggunakan Iron Edition Industrial Series dengan kapasitas 1,2 kW dan berjumlah 194 unit. Untuk inverternya saya menggunakan Sinexel 150 kW dengan daya 150 kW dengan jumlah 1 unit. Di sini dapat kita lihat solar cell kita dapat lihat grafiknya yang telah disimulasikan. Simulasi detailnya untuk solar cellnya disimbolkan dengan rating 100 kW peak PV-nya. Dihasilkan listrik per tahun sebesar 102,501 kWh yang beroperasi selama 4.360 jam per tahun dengan produksi maksimal pada bulan Mei sampai Juli. Dapat dilihat seperti gambar yang ada di kanannya. Ini screenshotan dari simulasi software Hummer. Yang kedua, wind turbine. Dari grafik di samping dapat diketahui bahwa produksi listrik dengan angin terjadi pada jam-jam tertentu tetapi dengan kapasitas yang maksimal. Dengan total produksi 578 kWh per year, kWh per tahunnya. Dapat dilihat yang di kanannya. Ya, saya menggunakan Picat T701 dengan 1,5 kW kapasitas dan 11 unit. Yang ketiga, dieselnya. Untuk diesel dapat dilihat di grafik samping, diketahui generator diesel beroperasi selama 6 jam per hari dengan output produksi 10.220 kWh per tahunnya. Saya menggunakan merek Sinexel 150 kW. Untuk mikrohidro, dari grafik di samping produksi listrik dapat dari pembangkit mikrohidro rata-rata sebesar 300 kW dengan total produksi 262.963 kWh per tahunnya. Total produksinya yang ini dia skema rancangan microgrid. Rancangan skema di samping dibuat berdasarkan soal yang diberikan oleh asisten praktikum dengan 4 pembangkit, yaitu PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya, PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu yaitu menggunakan wind turbine. Untuk PLTD atau pembangkit listrik tenaga diesel yang saya menggunakan diesel, dan mikrohidro atau PLTMH. Masing-masing telah ditentukan kapasitas dengan total beban 136 kW per hari atau konversi dari itu tadi 150 kV dengan komponen penunjang seperti baterai sebagai storage dan inverter. Seperti ini electrical load-nya 136 kWh per day atau 16,82 kW peak untuk PV-nya dibagi menjadi dua, yaitu AC dan DC. Untuk mikrohidronya AC dengan yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Untuk wind turbine, PV dan baterainya di DC.
Untuk inverternya bermerek Shinexo 150 kW. Untuk pilihan skema dari Hummer, dapat dilihat di atas beberapa pilihan skema yang dibuat oleh Hummer dengan urutan kos yang paling rendah hingga kos yang paling tinggi, dan untuk rendah digunakan 2 turbin dengan kapasitas 1,5 kW dan dengan total 11 tower atau 11 unit, dan satu pembangkit mikrohidro dengan kapasitas 39,2 kW. Ada 1, 2, 3, ada 6 skema yang dapat dipilih untuk menyesuaikan budget dan kebutuhan yang paling optimal. Terima kasih, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, kurang kata, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.